Geng, kamu masih ingat nggak tentang manusia purba? Ada teori evolusi yang bilang kalau manusia itu asalnya dari kera. Ada juga nih yang yakini kalau Nabi Adam itu manusia pertama yang turun ke bumi. Terus, gimana dengan zaman dinosaurus ya? Apa iya dulu itu manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus? Emang ada banyak versi kalau ngomongin asal-usul manusia, mulai dari pandangan sains, agama, dan kepercayaan yang sering banget kita dengar. Ada aja misteri-misteri yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Tapi ya geng, terlepas dari itu semua, sekarang ini kita udah masuk peradaban Society 5.0. Kebayang gak sih gimana canggihnya perubahan peradaban kita? Dari manusia purba hingga ke zaman teknologi serba canggih kayak sekarang ini. Sebenarnya perkembangan peradaban manusia itu kayak gimana sih? Ternyata, semua manusia yang hidup di bumi disebut Homo sapiens. Homo sapiens sendiri adalah fosil manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern. Berdasarkan catatan Hasnawati, Homo sapiens tertua banyak ditemukan di Afrika. Hal ini didukung dengan adanya bukti genetika, linguistik, dan arkeologi. Bahkan ternyata, DNA Homo sapiens itu punya keidentikan sampai 99,9% dengan manusia sekarang loh. Nyaris cocok banget kan ya? Gimana dengan Homo sapiens di Indonesia? Di Indonesia sendiri, ternyata ada dua subjenis Homo sapiens. Ada Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Kedua subjenis Homo sapiens ini sama-sama ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur. Kalau berdasarkan buku sejarah Indonesia, Amurwani Dwi dan kawan-kawannya, Homo wajakensis ini ditemukan tahun 1889. Sedangkan Homo floresiensis ditemukan pada tahun 1890. Terus gimana ceritanya dari zaman purba bisa jadi zaman serba teknologi kayak sekarang ini? Nah, ternyata perkembangan peradaban ini ada 5 generasi loh. Yang pertama, Society 1.0 atau disebut masa hunting dan gathering. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Manusia juga mulai mampu membuat peralatan sederhana, misalnya bikin api yang digunain untuk masak dan mengusir predator. Kedua, Society 2.0 atau agrikultural. Pada masa ini, manusia mulai menetap, beternak, dan bercocok tanam. Pada masa ini, manusia juga sudah mulai fokus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah kerajaan-kerajaan mulai muncul dan manusia mulai mengenal tulisan. Ketiga, Society 3.0 atau masa industrial. Pada masa ini, populasi manusia semakin meningkat, makanya kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga ikut meningkat. Di masa ini, manusia mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Keempat, Society 4.0 atau information. Manusia memasuki masa di mana informasi bisa diakses dengan cepat dan komunikasi antar manusia semakin mudah dan intens. Pada masa ini, kondisi ekonomi mulai bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan berbasis internet dan komputer. Kelima, Society 5.0. Society 5.0 punya visi praktis dan otomatis, di mana semua hal akan jadi mudah dengan kecerdasan buatan. Misalnya, dengan banyaknya pekerjaan yang dialih tugaskan oleh robot. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia pasti punya dampak positif dan negatif ya geng. Yang pasti kita berharap semoga peradaban berikutnya bakal semakin lebih baik ya. Itu dia geng cerita awal dan perkembangan tentang peradaban manusia. Kira-kira generasi selanjutnya bakal kayak gimana ya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar yuk.